Di antara adab berdoa adalah menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangan. Sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di padang Arafah, maka beliau menghadap ke arah kiblat. Disinilah poinnya, di antara adab dalam berdoa adalah menghadap ke arah kiblat. Kemudian beliau berdoa sampai matahari terbenam. Maka di antara adab berdoa adalah kita menghadap ke arah kiblat. Demikian pula dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, disampaikan dari sahabat Salman radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu dan Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong atau tidak mengabulkan doa tersebut. Maka ini menjadi satu adab dalam kita ketika kita berdoa adalah mengangkat kedua tangan, karena seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedua tangannya, maka Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak mengabulkan. Allah Subhanahu wa taala malu kalau kemudian doa hambanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita mengangkat kedua tangan? Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa beliau menggabungkan kedua telapak tangan beliau. Menggabungkan kedua telapak tangan beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatnya setinggi wajah. Kalau kita wajah kita seperti ini, maka kita angkat kedua tangan kita dan kemudian kita gabungkan kedua telapak tangan kita setinggi wajah. Dan wajah ini atau wajah kita hadapkan ke telapak tangan. Kita hadapkan ke telapak tangan kita. Maka inilah adab ketika kita berdoa. Mengangkat kedua tangan kita gabungkan seperti ini, kemudian pandangan wajah kita hadapkan ke kedua telapak tangan kita. Dan ini adalah adab yang kalau kita amalkan niscaya menjadi sebab dikabulkannya doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, adab ketika kita berdoa adalah berdoa dengan suara yang lirih dan tidak dikeraskan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan jangan pula kalian merendahkannya, dan carilah jalan di tengah di antara keduanya. Maka ayat ini mengisyaratkan kepada kita akan ada berdoa, di mana ketika kita berdoa dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan, tidak keras-keras, tidak kemudian dengan kondisi mengeraskan suara sampai mengganggu orang lain dan seterusnya. Karena memang inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berdoa, yaitu berdoa dengan suara yang lirih. Demikian pula di dalam Al-Quran diceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Zakaria alaihissalam pada saat berdoa dengan khusyuk dan suara yang lirih. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Maryam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Idnada rabbahu nidaan khafiyya dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kami kepada hambanya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, khafiyya dengan suara yang lembut, dengan suara yang lirih. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Maka
Ini sebagai penjelasan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria ketika berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan dengan suara yang lirih, dengan suara yang lembut, tidak keras. Karena memang seperti itulah adabnya, dan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Zakaria karena doanya yang lirih tadi. Demikian pula di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala tadarru'an, dalam kondisi merendahkan diri, wa khufyah, dengan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka ayat ini menjadi satu pijakan dalil bahwasanya ketika kita berdoa, berdoalah dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lembut, dengan suara yang lirih, tidak dikeras-keraskan, tidak dengan teriak-teriak dan seterusnya. Adab dalam berdoa adalah kita berdoa dengan kondisi yang khusyuk, dengan merendahkan hati dan dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Maka di sini menjadi perintah dan menjadi adab ketika kita berdoa, hakikatnya adalah kita doa dengan kondisi yang penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab dalam berdoa adalah kita memantapkan hati kita dalam berdoa dan berkeyakinan untuk dikabulkannya doa tersebut. Dan ini yang umumnya kita lupa dalam berdoa. Maka dalam berdoa kita yakin betul dalam diri kita akan doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu juga kita mantapkan hati kita dalam berdoa. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa ini. Untuk itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah riwayat hadis, la yakul ahadukum idza da'a, hendaklah salah satu di antara kalian jangan mengatakan dalam doanya, Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma rahamni in syi'ta. Ya Allah, ampunilah dosaku jika Engkau menghendaki.